Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube ini. Oke, balik lagi di segmen bahas soal TKA Sosum. Nah, ini tuh udah pengumuman UTBK ya, di mana tuh pada masa-masa ini tuh lagi banyak nih ujian mandiri yang buka pendaftaran. Kira-kira kalau kalian sendiri tertarik coba ujian mandiri yang mana nih? Oke, nah untuk TKA Sosum kali ini kita bahas masih dari subtes sosiologi khususnya bab kelompok sosial dan masyarakat multikultural dan ini baru part yang pertama. Oh iya, by the way, di beberapa video sebelumnya tuh gue udah pernah bahas ya soal soal UTUGM Bahasa Indonesia, kemudian soal sosiologi mulai dari penyimpang sosial sampai yang mobilitas sosial. Mungkin kalau kalian penasaran bisa banget nih langsung cek link yang ada di description box guys, oke? Are you ready? Kita bahas dari nomor 1 sampai nomor 10. Kita bahas dari soal nomor 1. Heterogenitas masyarakat kota yang kompleks membuat tingkat persaingan di kota sangat tinggi. Hal ini menyebabkan hubungan masyarakat kota bersifat apa? Oke, nah jadi berdasarkan penjelasan Ferdinand Tonis tentang tipe-tipe hubungan sosial, masyarakat kota itu yang heterogen dan kompleks dengan tingkat persaingan tinggi cenderung memiliki hubungan yang sifatnya Gesellschaft. Berarti jawabannya adalah yang opsi B, Gesellschaft. Oke, kita coba cek opsi lainnya. Yang A, Gemeinschaft. Ini tuh hubungan sosial yang didasarkan pada ikatan emosional, kekeluargaan, dan tradisi. Biasanya tuh ada di masyarakat pedesaan. Nih, gue tulis ya. Oke, kita lanjut bahas yang C, tradisional. Tradisional sama modern ini tuh C sama D tuh ini lebih ke istilah umum yang kurang spesifik dibandingkan opsi-opsi yang lain. Kurang spesifik. Dan last ada opsi yang E, temporal. Temporal ini tuh sifatnya sementara, tidak menggambarkan karakteristik hubungan masyarakat kota secara menyeluruh. Berarti opsi yang E ini juga salah. Yang tepat adalah opsi yang B. Next, bahas soal nomor 2. Salah satu hal yang menjadi elemen dalam masyarakat majemuk adalah primordialisme, yaitu jadi menurut Furnival, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari 2 atau lebih kelompok yang secara budaya dan ekonominya itu terpisah, serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda satu sama lain. Nah, ini tuh berarti dalam masyarakat majemuk ada unsur yang membuat masyarakat nggak bisa bersatu. Salah satunya adalah primordialisme. Ini tuh merupakan pandangan atau paham yang dibawa oleh seseorang tentang kepercayaan, adat, dan tradisi yang ditanamkan dari lingkungan asal. Setelah penjelasan ini, kira-kira kalian udah bisa mengambil kesimpulan belum sih? Jawaban yang paling tepat ini tuh yang mana? Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, loyalitas atau sentimen yang dibawa sejak lahir, kayak gitu. Kita cek opsi lainnya ya, kenapa bisa salah. Yang A, ikatan lahir batin anggota kelompok. Ini tuh salah, ini tuh lebih menggambarkan Gemeinschaft ya, bukan primordialisme. Yang B, bagian-bagian tradisi yang diterima keberadaannya. Ini juga kurang sesuai, dia tuh merupakan unsur kebudayaan, bukan primordialisme. Yang C, pandangan yang didasari stereotip. Ini tuh lebih berkaitan dengan prasangka. Yang E, dia tuh salah karena tuh ini tuh definisi dari opini publik guys. Jadi yang paling tepat yang D ya. Semoga kalian bisa memahami. 3. Meskipun sama-sama mematuhi, menjalankan, dan meladani perilaku kelompok, hal yang membedakan antara membership group dan reference group adalah Robert Camerton mengklasifikasikan kelompok sosial menjadi membership group sama reference group. Bedanya apa sih? Kalau membership group itu kelompok yang dimana seorang secara resmi menjadi anggota. Nah, kalau reference group itu kelompok yang dijadikan acuan atau perbandingan oleh seseorang dalam berperilaku meskipun ia tidak menjadi anggota resminya. Jadi kalian udah bisa mengambil kesimpulan belum sih jawaban mana yang paling tepat? Jadi yang paling tepat adalah yang A, status keanggotaan individu dalam kelompok, kayak gitu guys. Kita cek opsi lainnya kenapa bisa salah. Yang B ini pengakuan orang lain. Ini tuh nggak spesifik membedakan kedua konsepnya. Kalau yang C tingkat kepatuhan individu terhadap peraturan. Ini tuh bisa terjadi pada dua-duanya gitu loh. Bisa terjadi di membership group sama reference group. Kalau yang D, lama keanggotaan individu dalam kelompok. Ini tuh nggak relevan ya, karena reference group ini tidak mensyaratkan adanya keanggotaan gitu. Kalau yang E, nilai dan norma yang harus dijalankan individu.
ini tuh kedua kelompok tuh harus memiliki norma gitu loh. Itu bukan jadi pembeda yang lebih spesifik. Jadi yang lebih tepat yang A, status keanggotaan individu dalam kelompok. Soal nomor 4, agar kemajemukan di bidang agama tetap lestari, bangsa Indonesia dituntut untuk apa? Oke, ya ini tuh kalau dilihat kayak soal anak SD ya, ini tuh jawabannya udah kelihatan banget sih. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Yang E, mengutamakan toleransi dalam kehidupan sosial budaya. Segampang itu sumpah, sosiologi tuh kalau paham dan ngerti intinya tuh menurut gua kalian bisa gong lah di subtes sosiologi ini. Oke, kita cek opsi yang lainnya. Yang A, memilih agama yang disukai. Ini tuh gak relevan ya dengan pelestarian kemajemukan. Yang B, menanamkan rasa fanatisme. Ini tuh justru berbahaya karena dapat memicu konflik antar agama gitu. Yang C, mempelajari agama masing-masing dengan dalam. Ya meskipun terlihat baik, hal ini tuh sifatnya individual dan tidak langsung menjamin kerukunan sosial. Yang D, mencampur adukan agama satu sama lain. Aduh, apalagi ini udah pasti salah ya. Itu bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap keyakinan masing-masing. Yang paling tepat yang mana? Yang E, sip lah. Next, bahas soal nomor 5 ya. Ciri masyarakat multikultural dengan pembagian dalam pelapisan sosial biasanya disebut dengan istilah apa? Oke, nih jadi masyarakat multikultural yang memiliki sistem pelapisan sosial berarti terdapat tolak ukur atau kriteria secara bertingkat atau berstrata. Kriteria ini biasanya diukur dari tingkat ekonominya, sosial, politik, dan keturunan masyarakat. Oke, jadi ciri masyarakat multikultural dengan pembagian dalam lapisan sosial itu ada stratifikasi sosial di dalamnya. Stratifikasi sosial itu apa? Ini tuh pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan secara hierarkis berdasarkan kriteria seperti ekonomi, pendidikan, kekuasaan, atau status sosialnya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Yang B, stratifikasi sosial. Seperti itu guys. Kita cek opsi yang lainnya. Yang A, integrasi sosial. Dia salah karena itu dia proses penyatuan kelompok sosial yang berbeda, bukan pembagian lapisan, jadi salah ya. Yang C, konsolidasi sosial. Ini tuh lebih ke penguatan solidaritas dalam kelompok. Kalau yang D, diferensiasi sosial, ini tuh salah karena pengelompokan berdasarkan perbedaan horizontal, misalnya suku, agama tanpa hierarki gitu ya. Kalau diferen itu kayak gini, ke samping alias horizontal gitu ya. Kalau E, interseksi, dia salah, itu persilangan keanggotaan, misalnya etnis sama agama. Jadi yang tepat yang B ya. Next, bahas soal nomor 6. Gabungan dari beberapa klan disebut. Oke, jadi jawabannya adalah yang mana? Yang fratri. Ini ya guys, yang E. Fratri adalah gabungan dari beberapa klan, kelompok kekerabatan berdasarkan garis keturunan yang membentuk satuan sosial yang lebih besar, biasanya masih dalam satuan ikatan budaya atau genealogis. Contohnya, beberapa klan dalam masyarakat tradisional bergabung membentuk fratri. Contohnya, beberapa klan dalam masyarakat tradisional bergabung membentuk fratri untuk tujuan politik atau upacara adat. Jadi jawabannya yang mana? Yang fratri ya, udah sesuai banget yang ini. Oke, kita cek yang lainnya. Yang suku bangsa ini tuh nggak sesuai, ini tuh kayak kelompok sosial lebih luas yang terdiri dari banyak klan dan fratri gitu ya. Kalau yang B, parental, dia juga nggak sesuai, ini tuh lebih ke sistem kekerabatan yang menghitung garis keturunan dari kedua orang tua. Yang C, marga, ini tuh klan spesifik dalam beberapa budaya, bukan gabungan klan. Kalau yang D, bangsa, ini tuh komunitas politik yang lebih besar dan kompleks daripada fratri. Semoga kalian paham ya. Next, soal nomor 7 ya. Subras yang pertama kali menjadi penghuni wilayah Indonesia adalah oke. Nah, jawabannya adalah yang Proto Melayu, yang C ya guys. Proto Melayu. Nih, Proto Melayu adalah subras Mongoloid yang pertama kali menghuni wilayah Indonesia sekitar 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Mereka ini tuh datang melalui migrasi dari daratan Asia kayak Yunan, Cina Selatan, dan membawa kebudayaan Neolitikum. Ciri-ciri fisiknya dia tuh kulitnya sawo matang, rambutnya lurus, tinggi badannya sedang. Keturunan Proto Melayu ini tuh saat ini antara lain ada di suku Batak, Dayak, dan Toraja. Jadi jawabannya yang C ya, Proto Melayu. Kita cek opsi yang lainnya. Yang A, Kaukasoid. Kaukasoid ini tuh salah, dia tuh bukan penghuni awal Indonesia. Dia tuh lebih umum di Eropa atau Timur Tengah ya. Eropa atau Timur Tengah.
Kalau B, Deutero-Melayu ini tuh gelombang migrasi setelah Proto-Melayu alias sekitar 500 sebelum Masehi. Nenek moyang ini sukunya kayak Jawa, Sunda, sama Bali. Terakhir ada opsi D sama E, Malaya Mongoloid sama Asiatic Mongoloid. Dia tuh klasifikasi ras umum ya, bukan istilah spesifik untuk penghuni pertama Indonesia. Jadi dia tuh lebih umum ya. Gitu. Jadi yang paling tepat intinya yang C ya. Segitu aja sih. Semoga kalian paham ya. Next, soal nomor 8. Apabila pada dua kelompok yang memiliki budaya berbeda saling berhubungan dan bertukar unsur kebudayaan akan terjadi apa sih? Oke, jadi jawabannya yang mana? Yang akulturasi. Yang E ya guys jawabannya. Akulturasi adalah proses pertukaran atau penggabungan unsur-unsur kebudayaan antara dua kelompok yang berbeda, di mana masing-masing kelompok masih mempertahankan identitas budayanya. Contohnya tuh kayak seni arsitektur Masjid Demak yang menggabungkan unsur Islam dan Hindu Jawa, kayak gitu ya. Nah, kita cek opsi lainnya. Yang A, akomodasi ini tuh proses penyesuaian untuk mengurangi konflik ya tanpa harus ada pertukaran budaya. Berarti nggak sesuai. Yang B, difusi. Kenapa difusi nggak sesuai? Dia tuh penyebaran unsur budaya dari satu kelompok ke kelompok lain tetapi tidak melibatkan interaksi langsung. Oke, jadi kalau difusi itu tuh tidak melibatkan interaksi langsung ya. Yang C, amalgamasi ini tuh pencampuran dua budaya kelompok yang menghasilkan kelompok baru. Kalau yang D, dia tuh peleburan dua kebudayaan yang menghasilkan identitas budaya baru. Nah, jadi yang tepat yang mana? Yang akulturasi. Soal nomor 9. Wah, nggak terasa nih guys, sisa 2 nomor lagi, yaitu nomor 9 sama nomor 10. Semangat! Struktur sosial yang majemuk dapat menyebabkan meluasnya konflik individu menjadi konflik antar kategori sosial seperti agama atau etnis yang mengalami. Jadi ketika struktur sosial majemuk ini menyebabkan konflik individu meluas menjadi konflik antar kategori sosial, hal ini tuh terjadi karena anggota kelompok mengalami konsolidasi keanggotaan, yaitu penguatan identitas dan loyalitas pada kelompok primernya atau etnis agama gitu ya, sehingga konflik pribadi ini dianggap sebagai konflik kelompok kayak gitu. Jadi jawabannya mana? Yang E, konsolidasi keanggotaan. Kita cek opsi yang lainnya ya. Yang A, interseksi sama yang B ini saling menyilang keanggotaan, dia tuh kurang sesuai. Ini mereka berdua tuh lebih merujuk pada tumpang tindih keanggotaan individu dalam berbagai kelompok. Misalnya, orang yang sekaligus anggota kelompok etnis A dan agama B ini tuh justru mencegah konflik karena loyalitasnya terbagi gitu. Kalau yang C, sama yang D, cross cutting affiliation sama cross cutting loyalties, dia tuh istilah lain untuk interseksi. Jadi gitu ya guys, jawaban yang paling tepat yang mana? Yang E, konsolidasi keanggotaan. Finally guys, kita udah sampai di nomor 10. Good job buat kalian yang udah bertahan dari nomor 1 sampai nomor 10. Semoga kalian lolos di PTN yang kalian inginkan. Cara kerja sistem sosial dianalogikan seperti cara kerja organisme biologis. Karena apa sih? Nah, analogi sistem sosial dengan organisme biologis ini berasal dari teori fungsionalisme struktural dari Herbert Spencer sama Emil Durkheim yang memandang masyarakat seperti tubuh manusia. Yang pertama itu karena adanya saling ketergantungan. Setiap institusi kayak keluarga, pendidikan, agama, itu ibarat organ tubuh yang saling mendukung untuk menjaga kelangsungan sistem. Terus adanya fungsi yang spesifik, misalnya setiap bagian memiliki peran unik. Contohnya kayak keluarga fungsinya sosialisasi, ekonomi fungsinya untuk memproduksi gitu ya. Terus adanya keseimbangan di mana gangguan pada satu bagian memengaruhi keseluruhan sistem, seperti penyakit pada organ tertentu kayak gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana guys? Yap, yang E ya. Setiap bagian dari sistem sosial saling bergantung untuk kepentingan sistem secara keseluruhan kayak gitu ya. Guys, jadi sekiranya segitu aja ya pembahasan pada video kali ini dari nomor 1 sampai nomor 10. Semoga kalian paham dengan apa yang gue sampaikan. Kalau menurut kalian video ini bisa bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.